Halo, perkenalkan nama saya Yosua Alvin Silalahi dari Prodi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NPM 22170111081. Pada saat ini saya akan menjelaskan dan memaparkan resum PKKMB Universitas Lampung dari hari pertama sampai hari keempat, yaitu tanggal 15 Agustus sampai tanggal 19 Agustus 2022. Berikut videonya. Baiklah, kita masuk ke dalam PKKMB hari pertama, PKKMB tingkat universitas, dengan tema Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Literasi Pendidikan Sosial dan Mengatasi Kejahatan Digital oleh Bapak Yusriandi Y. SIK M. Medcom. Di mana poin pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Pelanggaran UU ITE merupakan suatu kegiatan penyimpangan dalam penggunaan media elektronik berkaitan dengan informasi dan segala transaksi dalam bidang elektronik. Contoh atau bentuk pelanggaran UU ITE antara lain, yang pertama perjudian online, penipuan online, muatan pornografi, penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, penyebaran dokumen pribadi seseorang atau pihak tertentu, pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, tips dan trik untuk menghindari dari jeratan hukuman Undang-Undang ITE antara lain, 1. Pengguna internet harus lebih menyaring konten sebelum di-sharing lagi ke publik melalui media sosial. 2. Lakukan pengecekan lebih teliti sebelum melakukan transaksi melalui media sosial. 3. Tulisan yang dibuat pengguna internet harus didukung dengan fakta dan data. 4. Dalam menulis, jangan sekedar mengkritisi, tetapi juga berikan solusi dan permasalahan yang dikritisi. 5. Jangan ragu untuk meminta maaf. Dan yang terakhir, yang keenam, langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib jika menjadi korban. Tema berikutnya adalah pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau bullying oleh Ibu Dr. Susetya Herawati ST MSI. Dijelaskan, bullying adalah suatu tindakan yang melukai fisik dan non-fisik dan terkadang dapat melukai kita. Selanjutnya dijelaskan juga bullying sering terjadi di berbagai lembaga, yaitu pendidikan, lingkungan, media sosial, masyarakat, dan keluarga. Selanjutnya dijelaskan juga generasi muda harus bisa menjadi solusi dan agen pembangunan yang memiliki 5 tanggung jawab dan sudah dipaparkan ke dalam 5 poin yang telah saya tulis. Tema yang selanjutnya yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Di mana dijelaskan kiat-kiat untuk menjaga toleransi, diantaranya yaitu 1. Saling berkunjung bagi para pemuka agama. Selain masyarakatnya yang harus sama-sama belajar untuk menghargai dan menghormati ajaran agama lain, para pemuka agama juga harus bisa melakukan hal tersebut. Yang kedua, bertukar hal positif. Yang ketiga, mengunjungi tempat-tempat nasional dan tempat ibadah. PKKMB hari kedua dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Profesor Dr. Heriandi SHMS. Dipaparkan bahwa terdapat latar belakang yaitu visi Indonesia pada tahun 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dan juga dipaparkan terdapat 4 pilar visi Indonesia pada tahun 2045 yaitu sebagai berikut yang telah saya paparkan. Kemudian berbagai macam tantangan yang harus dihadapi, yaitu yang pertama adalah industri 4.0, yang kedua adalah globalisasi, yang ketiga adalah bonus demografi. Dan yang terakhir terdapat 6 indikator profil pelajar Pancasila antara lain, yang pertama adalah bernalar kritis, yang kedua adalah kemandirian, selanjutnya adalah kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan yang paling terakhir adalah berakhlak mulia. Tema yang selanjutnya yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar Esket MKes SPKKLP. Dijelaskan bahwa lingkungan hidup berupa alam yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup antara manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, dan obat-obatan, serta estetika dan lain-lain. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia meliputi permasalahan di lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Selanjutnya dijelaskan juga bagaimana upaya kampus sehat Unila. Yang pertama dengan menerapkan zero tolerance areas dan juga parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, pengolahan sampah TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu, kemudian pengelolaan sumber air, dan yang terakhir adalah arboretum dan anggrek. Tema yang selanjutnya adalah karakter mahasiswa untuk sukses di masa kini oleh Profesor Dr. Yulianto MS.
di mana dijelaskan bahwa mahasiswa adalah sosok yang merencanakan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Selanjutnya, menjadi mahasiswa ideal berarti satu, mampu berpikir positif akan apa yang dilakukan. Yang kedua, menyeimbangkan akademik, organisasi, dan tugas. Selanjutnya juga dipaparkan mengenai 4 tipe karakter mahasiswa dan juga dipaparkan 10 karakter mahasiswa ideal. Yang pertama adalah rajin belajar, 2 orientasi jelas, 3 bermanfaat, bisa menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, cita-cita tinggi, dan rendah hati. Tema yang selanjutnya, perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi oleh Profesor Suharso PhD, di mana dijelaskan bahwa tantangan kehidupan kampus di masa pandemi meliputi 3 hal yang telah dipaparkan. Kemudian mahasiswa di era revolusi industri 4.0 harus dapat menggunakan sumber daya yang ada sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan dapat bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dijelaskan juga manfaat dari SSO atau Single Sign-On adalah sebagai media untuk login sewaktu mengakses jaringan pada Unila secara teknis. PKKMB hari ketiga, PKKMB tingkat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan tema pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 oleh Dr. Engineering Suripto Dwi Yuwono SSI MT. Hal-hal yang dijelaskan di dalam materi ini adalah beberapa hal yang harus saya lakukan sebagai mahasiswa. Yang pertama dalam bidang akademik dan non-akademik, yang kedua komunikasi yang baik, yang ketiga dalam bidang organisasi. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa di dalam Fakultas MIPA terdapat 13 wadah minat dan bakat. Selanjutnya terdapat 8 jenis pembelajaran di luar kampus menurut Kemendikbud yang telah saya paparkan. Tema yang selanjutnya adalah Sistem Perkuliahan dan Administrasi Akademik oleh Dr. Engineering Heri Satria SSI MSI, di mana dijelaskan bahwa pendidikan tinggi terdiri dari 3. Yang pertama adalah pendidikan akademik, kemudian pendidikan profesi, kemudian yang ketiga adalah pendidikan vokasi. Kemudian dijelaskan juga tahun akademik terdiri dari semester ganjil, semester genap, dan semester antara. Dijelaskan juga bagaimana syarat mengikuti perkuliahan yang disajikan dalam bagan berikut. Tema yang selanjutnya adalah Tata Kelola Sarana Prasarana dan Keuangan FMIPA Unila oleh Dr. Muslim Ansori MSI, di mana dijelaskan beberapa tugas pokok dan fungsi daripada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FMIPA. Tema berikutnya adalah kegiatan kemahasiswaan alumni dan sistem administrasi kemahasiswaan oleh Dr. Renat Ronius Marjunus SSI MSI, di mana dijelaskan 3 poin utama yang disampaikan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Kemudian dijelaskan juga bahwa FMIPA Unila terdiri dari beberapa tim minat bakat yang telah saya paparkan sebagai berikut. PKKMB hari keempat, PKKMB tingkat jurusan kimia dengan tema pengenalan pimpinan jurusan kimia FMIPA Unila oleh Bapak Mulyono PhD, di mana dijelaskan di sini visi dan misi daripada kimia FMIPA Unila dan juga prestasi kimia FMIPA Unila sebagai berikut yang telah saya paparkan. Yang selanjutnya adalah Sistem Perkuliahan dan Kurikulum oleh Dr. Mita Rilyanti SSI MSI, di mana dijelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan mahasiswa dalam sistem perkuliahan, kemudian dijelaskan syarat-syarat untuk ikut ujian akhir semester. Dan tema yang selanjutnya yaitu Peraturan Akademik oleh Profesor Dr. Tati Soehartati MS, di mana dijelaskan syarat-syarat untuk lanjut S2 yaitu dengan memiliki IPK 3,75, kemudian kuliah dibagi menjadi beberapa jenis yaitu reguler, semester pendek, dan terbimbing, dan juga dijelaskan hal yang membuat mahasiswa dapat mendapatkan sanksi. Tema yang terakhir yaitu pengenalan struktur himaki dan kemahasiswaan oleh Kiai Muhammad Sabil, di mana dijelaskan mengenai analisis permasalahan, di mana dalam analisis permasalahan kita harus mempunyai beberapa plan atau rencana. Yang pertama adalah time management, kemudian yang kedua adalah menyusun rencana, ketiga memiliki motivasi, yang keempat adalah memiliki tujuan. Kemudian diberitahu juga bahwa himaki adalah organisasi yang dibentuk pada tanggal 8 Mei 1995 dan merupakan organisasi non-struktural yang tidak bergerak di bawah suatu organisasi, masyarakat, sosial, dan politik. Kemudian diberitahu juga struktur himaki. Yang pertama adalah presidium yang beranggotakan ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, kemudian bidang yaitu kaderisasi dan pengembangan organisasi, kemudian sains dan penalaran ilmu kimia, kemudian sosial masyarakat, dan yang terakhir adalah biro meliputi kesekretariatan, penerbitan, dan usaha mandiri.